Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi tawfiqihi wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah, menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah ini. Hadirin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan berkah kali ini Khatib akan mengangkat satu tema, yaitu tentang bersyukur atau tasyakkur. Hadirin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, dia menuliskan bahwa paling tidak ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat diadakan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Yang kedua nikmatul imdad, nikmat dipenuhinya kebutuhan kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kalau kita bayangkan bagaimana kita dapat diwujudkan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, begitu besar pengorbanan perjuangan dari kedua orang tua kita, dari hubungan badan orang tua kita, bapak ibu kita, kemudian dari jutaan sel itu lahirlah kita. Kita lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah menciptakan kita. Ada betapa banyak ada pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah berjuang dengan berbagai macam program bayi tabung, tapi kalau belum Allah izinkan, belum ditakdirkan oleh Allah untuk dapat anak keturunan, maka tidaklah bisa dilakukan. Lalu setelah kita berada dalam perut ibu kita, dalam alam rahim 9 bulan, seorang bayi, seorang janin, dia mampu makan, tetap hidup di dalam alam rahim, dalam perut ibunya, dan Allah cukupkan kebutuhannya, itu dengan makan dari adik-adik ibunya. Setelah dia lahir,
juga dipenuhinya kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari air susu ibu. Dan semua ibu dapat memberikan air susunya secara gratis, sehingga kemudian sampai dipenuhinya seluruh kebutuhan hidup kita. Dan sejak kita dari kecil sampai beranjak remaja, sampai dewasa, sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Oleh sebab itu maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dari bahasa Arab, dia diartikan dalam bahasa Indonesia dengan hanya dua kata, yaitu terima kasih. Artinya ada yang dia terima, tapi ada juga yang dia kasih. Dia terima nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa untuk dikasihkan kepada hamba-hamba Allah yang kurang beruntung. Karena sesungguhnya orang yang pandai bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, fa innallaha ghaniyyun hamid, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Orang yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya orang yang kufur, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Wahab Rokani, ulama dari daerah Riau, sekarang makanya ada di Besilang di Langkat, Sumatera Utara. Dia menulis dalam 44 wasiatnya, cara bersyukur yaitu kalau kamu menerima 10 maka kasih 1. Kalau kamu ada menerima 100 maka kasih 10. Jadi paling tidak dari harta yang kita miliki 10%-nya kita bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, sesungguhnya arti bersyukur juga ada 2, yaitu banyak minta, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua banyak ngasih atau banyak sedekah. Hadir jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dan sesungguhnya inti dari kehidupan itu adalah ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan inti dari ibadah adalah doa. Doa umumul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Kalau kita perhatikan dari rangkaian mulai dari ibadah sholat, puasa, zakat, dan puncaknya yaitu ibadah haji, sesungguhnya adalah rangkaian doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, dan pakaian khalifah yaitu hina miskin bapa dhaif. Kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah yang hina miskin bapa dhaif, sedangkan yang mulia dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita miskin, yang kaya dia. Kalau kita lemah, maka yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa sombong, merasa besar, merasa cukup, karena kita sesungguhnya harus menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melibatkan setiap segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat, kalau kita perhatikan sholat secara bahasa, sholat lughatan doa, sholat secara bahasa artinya doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, maka di dalamnya banyak sekali ungkapan-ungkapan doa, termasuk yaitu surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi rukun dalam sholat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
Wasabtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi surat Al-Fatihah dalam salat itu ke dalam dua bagian. Ada sebagian untukku kata Allah, dan sebagiannya lagi adalah untuk hamba. Jika kita mulai membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan. Jika kita membaca Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Ketika kita sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini dibagi dua kata Allah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, Allah menjawab hadza li, ini untuk kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ketika kita membaca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, lalu Allah menjawab hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Lalu kemudian 3 ayat berikutnya di akhir, itu semua untuk kita hambanya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang lurus, itu jalan bersama orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, para pejuang, wassalihin, orang-orang saleh. Wail maghdubi, bukan jalan bersama orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan yang tersesat. Ini Allah menjawab setiap kita membaca ayat-ayat itu. Allah menjawab hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Hadirin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu juga puncak dari ibadah, yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji bukan saja ibadah fisik, ya, jasmani, tapi juga ibadah materi. Ya, seorang hamba dia bermujahadah ingin menjadi tamu Allah, dhuyufur rahman, kemudian dia mengorbankan harta bendanya, waktunya hanya untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sesungguhnya puncak dari perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan wukuf adalah rukun daripada haji. Al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah, kurang lebih selama 6 jam dari sejak waktu tengah hari zuhur sampai ke maghrib. Seorang hamba di maktab-maktabnya, mereka semuanya di padang Arafah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Arafah artinya mengenal, yaitu kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan juga kita juga harus mengenali diri kita hanyalah seorang hambanya. Maka yang kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Maka ketika itulah saat-saat yang mustajabah dalam berdoa. Kita dianjurkan, baik yang sedang melakukan ibadah haji ataupun yang ada di tanah air, mereka hendaknya banyak-banyak membaca doa, karena saat-saat itu adalah saat-saat mustajab. Semua doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW, ketika saat wukuf di padang Arafah di atas ontanya, dia sambil mengadakan kedua tangannya ke atas, yaitu berdoa, mendoakan umatnya. Ketika onta itu bergerak, maka tangan kirinya megang tali onta, tapi tangan kanannya tetap di atas, yaitu tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah, yaitu doa adalah satu ungkapan syukur, ya, seorang hamba. Pernah satu waktu disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW dia
melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak saking lamanya dia dalam berdiri, posisi tegak berdiri. Lalu kemudian istrinya Siti Aisyah selepas baginda Rasulullah SAW sholat, dia bertanya, penasaran, wahai kekasihku, suamiku, bukankah engkau adalah seorang maksum, orang yang sudah terbebas dari dosa, tapi engkau melakukan ini begitu luar biasa sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Afalan akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Tuhanku? Maka baginda Rasulullah SAW, dia setiap malam menjadi wajib untuk menunaikan sholat malam. Sedangkan bagi kita hukumnya sunnah muakkadah. Karena apa? Karena ada sebagian dari kita barangkali yang tidak sanggup untuk bangun di malam hari. Ada jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi arti syukur yaitu banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa Allah Al-Ghani, Dia yang Maha Kaya, Allah Al-Ghani, Dia yang Maha Mengkayakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga yang kedua arti dari bersyukur yaitu banyak-banyak ngasih, banyak-banyak sedekah. Mana kosoma min sedaqatin bal yazdad. Begitu hadis baginda Rasulullah SAW. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan terus bertambah. Kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, ya, yang kaya raya hari ini adalah mereka yang sebagian besar adalah mereka yang banyak memikirkan untuk kepentingan orang banyak. Para owner perusahaan, mereka ketika mereka memberdayakan, mesejahterakan karyawan-karyawannya, banyak memberikan lapangan-lapangan kerja, maka disitulah pelakuan rezekinya semakin bertambah. Ketika dia banyak memberi, maka dia akan banyak diberi. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan balasan orang yang rajin bersedekah, berinfak. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu infakkan maka dia ganti. Maka tidak ada yang sia-sia dalam sedekah. Kalau kita ngasih pagi ini, maka insyaallah belum sampai malam hari sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat-ayat yang lain ada yang diganti dengan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang memberikan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Bahkan di ayat surat Al-Baqarah disebutkan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih, dan benih itu melahirkan 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu melahirkan ikul sumbulat demi Allah hamba, melahirkan 100 lagi benih, menjadi 700 kali lipat. Maka kalau kita lihat contohnya Kiai Marogan, seorang ulama keramat di kota Palembang, kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, bukan saja dia seorang ulama, tapi seorang saudagar, pengusaha sukses, yaitu di bidang saumil perkayuan. Ketika masjid baru ada satu di kota Palembang, yaitu Masjid Agung yang didirikan oleh Sultan Kiai Marogan, dia lihat ledakan penduduk di seberang ulu, dia bangun masjid di Muara Ogan, Muara Sungai Ogan. Lalu kemudian itu tahun 1871. 10 tahun berikutnya 1881, dia lihat lagi ledakan penduduk di seberang ilir. Ketika belum ada masjid di seberang ilir, kalau ada di Masjid Agung, jamaah dari 1 ilir, 5 ilir, bahkan di seberangnya Tuan Kampar, maka Kiai Marogan mendirikan Masjid Awal Tigur. Hasil dari usahanya dia wakafkan di jalan Allah, tercatat dalam surat Nazar Munjas Ta'ala nomor 14. Sampai hari ini kedua masjidnya masih eksis. Maka itulah orang-orang yang banyak berwakaf, walaupun umur terputus, namun pahala mengalir terus.
sebuah ungkapan sempurnanya baca Quran ada di wakaf, sempurnanya haji ada di wukuf, yaitu wukuf di padang Arafah, maka sempurnanya harta ada di wakaf. Maka mari kita wakafkan sebagian harta kita, yaitu menjadi prasasti keabadian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang kita nafkahkan untuk keperluan kita di dunia, tapi jangan lupa bahwa kehidupan yang abadi, yang panjang, yang selama-lamanya adalah kehidupan di akhirat. Orang yang cerdas adalah dia bukan saja mempersiapkan kehidupan di dunia, tapi juga dia mempersiapkan pada masa-masa yang sangat panjang di alam akhirnya, yaitu perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam barzakh sampai nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa